Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ngurahayu Nyoman MPD. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang iklim organisasi sekolah. Yang memaparkan adalah kami Topo Haryono MPM 19510184, sedangkan dua anggota kami yaitu Ibu Siti Nurroidah NPM 19510172 dan Bapak Sariman MPM 19510187. Bapak Ibu kelas 1B yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang definisi atau pengertian dari iklim organisasi sekolah. Apakah toh definisi atau pengertian iklim organisasi sekolah itu? Iklim organisasi sekolah adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat kerja atau tempat bekerja yang mendukung pelaksanaan tugas sehingga kinerja organisasi menjadi meningkat. Kemudian saya lanjutkan. Berikutnya adalah fungsi iklim organisasi sekolah. Fungsinya adalah untuk mempengaruhi motivasi, perilaku, prestasi, komitmen, dan kepuasan kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga mempengaruhi kinerja dan produktivitas organisasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi iklim organisasi, iklim kerja yang positif dapat terjadi dengan terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis antara pimpinan dengan seluruh pegawainya dan seluruh peserta didik. Nah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Owen 1991 bahwa yang pertama adalah ekologi, yaitu lingkungan fisik seperti gedung, bangku, kursi, alat elektronik, dan lain-lain. Yang kemudian berikutnya adalah hubungan sosial. Yang ketiga adalah sistem sosial, yakni ketatausahaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan pola komunikasi. Berikut yang keempat adalah budaya, yakni yang merupakan nilai-nilai kepercayaan, norma, dan cara berpikir orang-orang dalam organisasi. Sedangkan menurut Stress 1995 bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi sekolah adalah 1. Struktur tugas. Kemudian kedua, imbalan dan hukuman yang diberikan. 3. Sentralisasi keputusan. Keempat, tekanan pada prestasi. 5. Tekanan pada latihan dan pengembangan. Yang keenam adalah keamanan dan risiko pelaksanaan tugas. Ketujuh, keterbukaan dan ketertutupan individu. 8. Status dalam organisasi. 9. Pengakuan dan umpan balik. Sedangkan yang ke-10 adalah kompetensi dan fleksibilitas dalam hubungan pencapaian tujuan organisasi secara fleksibel dan kreatif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya kita akan bahas yaitu iklim keterbukaan organisasi sekolah. Menurut Halpin dan Don B. Croft dalam Burhanuddin 1990-272, jenis dan ciri iklim keterbukaan organisasi sekolah. Yang pertama ada iklim terbuka. Apakah iklim terbuka itu? Yaitu suasana yang melukiskan organisasi sekolah penuh semangat dan daya hidup, memberikan kepuasan pada anggota kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah iklim bebas, di mana iklim bebas ini melukiskan suasana organisasi sekolah di mana tindakan kepemimpinan justru muncul pertama-tama dari kelompok. Pemimpin sedikit melakukan pengawasan. Semangat kerja pertama muncul hanya karena untuk memenuhi kepuasan pribadi. Sedangkan kepuasan kerja juga muncul, hanya saja kadarnya lebih kecil sekali. Berikutnya adalah iklim yang terkontrol. Artinya bercirikan impersonal dan sangat mementingkan tugas. Sementara kebutuhan anggota organisasi sekolah
tidak diperhatikan. Dan adanya anggota kelompok sendiri pada akhirnya hanya memperhatikan tugas-tugas yang ditetapkan oleh pemimpin. Berikutnya adalah iklim yang familiar. Adalah suatu iklim yang terlalu atau bersifat manusiawi dan tidak terkontrol. Pada anggota hanya berlomba-lomba untuk memenuhi tuntutan pribadi mereka. Namun, sangat sedikit perhatian pada penyelesaian tugas dan kontrol sosial yang ada juga kurang diperhatikan. Berikutnya adalah iklim keayahan. Apakah iklim keayahan itu? Ini merupakan organisasi sekolah. Demikian bercirikan adanya penekanan bagi atau munculnya kegiatan kepemimpinan dari anggota organisasi. Kepala sekolah biasanya berusaha menekan atau tidak menghargai adanya inisiatif, namun yang muncul dari orang-orang yang dipimpinnya. Baiklah Bapak Ibu, yang terakhir adalah ada iklim tertutup. Para anggota biasanya bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Nah, organisasi ini tidak maju. Semangat kerja kelompok rendah karena para anggota di samping tidak memenuhi tuntutan pribadi, juga tidak dapat memperoleh kepuasan dari hasil karya mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 iklim sekolah atau iklim organisasi sekolah yang kondusif menurut Mulyasa tahun 2004-23. Yang pertama adalah lingkungan yang aman, nyaman dan tertib. Kemudian yang kedua, ditunjang oleh optimisme dan harapan warga sekolah. Yang ketiga adalah kesehatan sekolah, sedangkan yang keempat adalah kegiatan-kegiatan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi iklim sekolah dikembangkan atas dasar dimensi umum yang dikemukakan oleh Moss dan Arthur dalam Hardianto 2004-119. Yang pertama adalah dimensi hubungan. Apa toh dimensi hubungan? Ini digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan personalia yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik saling mendukung dan membantu sampai sejauh mana mereka dapat mengekspresikan kemampuan mereka secara bebas dan terbuka. Yang kedua adalah dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi. Nah, ini berorientasi pada tujuan, yang membicarakan tentang tujuan utama sekolah dalam mendukung pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan motivasi diri guru untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi perubahan dan perbaikan sistem, yang merupakan dimensi ini membicarakan sejauh mana iklim sekolah mendukung harapan, memperbaiki kontrol dan merespon perubahan. Skala-skala iklim sekolah yang termasuk dalam dimensi ini antara lain adalah kebebasan staf, partisipasi dalam pembuatan keputusan, inovasi, tekanan kerja, kejelasan, dan pengawasan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yang keempat adalah dimensi lingkungan fisik. Yang ini merupakan dimensi membicarakan sejauh mana lingkungan fisik seperti fasilitas sekolah dapat mendukung harapan pelaksanaan tugas. Skala-skala yang termasuk di dalamnya dimensi ini antaranya adalah kelengkapan sumber dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan pengukuran iklim organisasi sekolah berikutnya menurut Tolson dan Smith 1994-457, yang pertama adalah responsibility atau tanggung jawab. Kedua, identity atau identitas. Kemudian 3, warmth atau kehangatan. 4, support atau dukungan. Sedangkan yang kelima adalah konflik. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Menawi lepat nyuwun pangapunten, santen parutan klopo nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kawula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.